Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizana Putri, saya dari kelas 6 A Farmasi. NIM 1801050330. Di sini saya akan menjelaskan tentang psychiatric disorder atau gangguan mental. Pengertian dari gangguan mental itu sendiri adalah gangguan pada fungsi jiwa individu yang dapat menimbulkan hambatan atau penderitaan individu dalam melaksanakan peran sosial. Di mana itu dari gangguan mental itu ada 4, yaitu faktor somatik, di mana gangguan pada neurofisiologi, neuroanatomi, dan neurokimia. Kemudian yang kedua ada faktor psikogenetik, adanya interaksi orang sekitar, faktor integrasi, inteligensi, perkembangan emosional, dan lain-lain. Yang ketiga ada faktor sosial budaya, di mana menyangkut tentang cara pola asuh, ekonomi, dan lain-lain. Dan terakhir ada faktor biologis, di mana mencakup keturunan, jasmani, temperamen, dan cedera tubuh. Selanjutnya ada patofisiologi, kelainan pada struktur otak dan kelainan yang terjadi pada sistem kerja bagian tertentu dari otak juga dapat menyebabkan gangguan pada kejiwaan. Hal ini akan diikuti dengan kontrol kognitif, tingkah laku, dan fungsi emosional yang diketahui memiliki keterkaitan erat dengan masalah gangguan jiwa. Contoh gangguan pada struktur otak yaitu ada gangguan pada korteks cerebral, berperan dalam mengambil keputusan. Yang kedua, gangguan pada sistem limbik, mengatur perilaku emosional. Tiga, gangguan pada hipotalamus, yaitu mengatur hormon. Selanjutnya gambaran klinis dari gangguan mental itu sendiri ada 3, yaitu sindrom pola perilaku dan pola psikologik. 2, penderitaan, mana rasa nyeri, tidak nyaman, dan lain-lain. Terakhir ada disabilitas. Kemudian ada diagnosis pada pasien mengalami 2 gejala, dari gejala 1 sampai 5. Kriteria A dan tabel C Sambiki bicara kacau. Kriteria B menyarafkan adanya gangguan fungsi. Gejala tersebut harus bertahan selama minimal 6 bulan dan diagnosis dari gangguan psikoafektif atau mood harus stabil. Kemudian ada tujuan terapi, yaitu untuk mengembalikan fungsi hormon pasien dan mencegah kekambuhan. Tidak ada pengobatan yang spesifik untuk masing-masing subtipe gangguan mental. Pengobatan hanya dibedakan berdasarkan gejala pada pasien. Selanjutnya terapi farmakoterapinya. Kemudian ada terapi farmakoterapi. Yang pertama ada terapi fase akut, menunjukkan gejala psikotik yang intensif. Terapi utama menggunakan obat dan rawat inap. Yang kedua ada terapi fase stabilitas, yaitu mengalami gejala psikotik dengan intensitas yang lebih ringan. Yang terakhir ada terapi fase pemeliharaan, yaitu terapi jangka panjang, mengontrol gejala, mengurangi durasi rawat inap. Yang terakhir ada terapi antipsikotif. Yang pertama ada antipsikotif tipikal atau VGA, untuk mengobrol reseptor dopamin. D2, untuk mengurangi gejala positif yang muncul. Contohnya chlorpromazine, prioridazine, dan lain-lain. Yang kedua ada antipsikotik antitipikal atau SGA, yaitu di mana menghambat reseptor dan memiliki efek blokade pada reseptor dopamin yang rendah. Terapi ini merupakan pilihan pertama dalam terapi skizofrenia atau gangguan mental karena efek sampingnya cenderung lebih rendah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.